mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Alamia. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan sekolah dasar di Universitas Geraha Karya Muara Mulia. Pada video ini, saya akan membuat sebuah video tutorial tentang uji validitas dan juga uji reliabilitas. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai pada praktiknya langsung, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas adalah langkah krusial dalam penelitian kuantitatif untuk memastikan kualitas instrumen atau kuesioner. Validitas mengukur ketepatan kuesioner dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, antara sah atau tidak. Sedangkan reliabilitas mengukur konsistensi kuesioner dari waktu ke waktu. Umumnya, uji ini menggunakan aplikasi SPSS dengan korelasi persen untuk uji validitas dan Cronbach alpha untuk uji reliabilitas. Uji validitas. Uji ini memastikan item-item pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel penelitian dengan tepat. Tekniknya yaitu korelasi persen untuk mengorelasasikan skor item dengan skor total. Adapun kriteria dan syaratnya yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikannya kecil dari 0,05, item itu dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai R hitung kecil dari R tabel, maka pernyataan dikatakan invalid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji ini bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi atau stabilitas kuesioner. Jika kuesioner digunakan berulang kali dan menghasilkan data yang konsisten atau tidak berubah, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Adapun tekniknya yaitu Cronbach alpha dan kriterianya atau syaratnya yaitu taraf signifikannya ada yang 0,5 atau 0,6 dan 0,7. Tapi biasanya yang lebih sering digunakan yaitu 0,5. Yang kedua yaitu Cronbach alpha-nya lebih besar dari tingkat signifikan, maka instrumen itu dianggap reliable. Sebaliknya jika Cronbach alpha kecil dari tingkat signifikan, maka instrumen dikatakan tidak variabel. Validitas sering dianggap lebih penting, namun reliabilitas adalah syarat mutlak agar sebuah instrumen dapat divalidasi. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik ujinya langsung. Pertama kita buka tabulasi data. Nah, ini adalah hasil dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan. Inilah dinamakan tabulasi data. Di sini tabulasi data saya yaitu tentang perhatian orang tua untuk X1-nya. Dengan jumlah responden 30 responden dan terdapat 15 item pernyataan. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Kita klik dua kali. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27 ya, teman-teman. Kita tunggu loadingnya. Nah, waktu baru pertama dibuka, aplikasinya akan muncul seperti ini. Ini bisa kita close saja langsung. Lalu kita buka tabulasi datanya. Kita akan mengcopy hasilnya dari yang kedua sampai ke totalnya. Lalu kita copy, Ctrl C. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik di sini kotak pertama, lalu kita klik Ctrl V. Nah, sudah tersalin semua datanya. Lalu kita akan mengganti nama var 001 dan seterusnya ini dengan P1 yaitu pernyataan. Kita klik variable view, name-nya kita klik dan kita ubah menjadi huruf P. Di sini arti dari P1 maksudnya yaitu pernyataan 1. Baik, kita ganti semuanya.
Untuk yang paling terakhir, ini bisa kita ganti dengan total atau dengan nama variabelnya. Di sini saya akan mengganti dengan nama variabel saya, perhatian orang tua. Dan ingat teman-teman, di sini aplikasi SPSS tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan underscore. Perhatian orang tua. Sudah. Lalu kita buka lagi data view. Sudah terganti semua. Lalu kita klik analyze, correlate, bivariate. Lalu ini kita pindahkan datanya ke kotak sebelah sini. Langsung saja kita pindahkan, Ctrl A. Klik tanda panah. Sudah terpindah semua. Lalu pastikan kalau correlation koefisiennya itu di persen. Lalu test of signifikannya itu di two-tailed atau dua arah. Lalu kita klik OK. Nah, langsung muncul hasilnya. Untuk menentukan nilainya yaitu terdapat pada, kita lihat pernyataan 1 pada persen correlation-nya. Kita geser. Nilainya itu yang paling ujung di sini pada variabel atau nilai totalnya, yaitu 527 untuk pernyataan pertama. Pernyataan kedua pun sama, kita lihat pada setiap persen correlation-nya. Kita lihat paling ujung yaitu 498 dan begitu pun seterusnya ya teman-teman. Untuk mempermudah kita bisa menggunakan Word. Kita salin di Word. Kita buka dulu file baru. Di sini kita tulis judulnya uji validitas. Lalu bisa kita rapikan. Setelah itu kita buka lagi SPSS-nya, hasil tadi. Klik kanan ini sampai muncul tanda panah merah, lalu klik lagi kanan. Klik kiri sampai tanda merah muncul, baru klik kanan, copy spesial, oke. Lalu kita salin ke Word tadi, lalu kita Ctrl V. Nah, sudah itu kita salin lagi yang ini. Kita klik kiri sampai muncul tanda panah merah, baru klik kanan, lalu copy as Excel worksheet. Kita copy lagi di Word. Ctrl V. Sudah. Setelah itu, kita bisa membuat narasinya dengan menggunakan tabel. Kita masukkan tabel. Di sini pernyataan. Kolom sebelahnya itu hitung. Sebelahnya tabel. Sebelahnya keterangan. Setelah itu bisa kita rapikan saja teman-teman. Ini. Jika tabelnya kurang, bisa kita tambah. Klik pada kotak paling pinggir, klik kiri, lalu sisipkan baris ke bawah. Ini bisa kita tulis P1, P2 sampai sebanyak pertanyaan kita. Pernyataan ini ya, sesuaikan. Tambah lagi.
kalau berlebihan tinggal kita hapus, kita blok, backspace, lalu untuk R hitungnya kita lihat yang tadi ya, di setiap percent correlation pada setiap pernyataan. Pada pernyataan 1 nilainya 527. Biasanya untuk data valid itu mudah ditandai dengan tanda bintang 2 ya. Karena ini ada koma, kita kasih depannya 0, 0,527. 0,527. Begitupun dengan pernyataan kedua 498. Lagi pada pernyataan ketiga nilainya yaitu 509. 509. Lalu pernyataan keempat 415. Pernyataan kelima 500. Pernyataan keenam 431. Pernyataan ketujuh 397. Pernyataan ke-8 396. Pernyataan ke-9 374. 10 368. 11 423. 12 380. ke-13 684. ke-14 ke-14 481. Dan terakhir 15 361. Oke. Setelah itu pasti teman-teman bertanya, Airtable-nya dapat dari mana sih Kak? Jadi Airtable ini kalian bisa download di Google. Di sini saya sudah menyiapkan Airtable-nya. Kalian tinggal cari aja di Google Airtable untuk uji validitas. Nah, di sini saya mengambil tingkat signifikannya itu 0,05 dan cara membacanya Airtable itu adalah dengan melihat pada probabilitas tertentu, di mana yang biasa digunakan adalah nilai 0,05. Selanjutnya, tentukan berapa nilai DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2, di mana N adalah besarnya sampel atau jumlah responden. Contohnya jika sampel sejumlah 30, seperti sampel saya itu ada 30 respondennya, maka DF sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Jadi untuk menentukan Airtable-nya ini saya ada di angka 28. Di sini tanda panah yang sudah saya berikan dan nilai yang diambil Airtable-nya yaitu untuk 0,05 pada kolom kedua ini, pada angka 28 yaitu 0,3610. Jadi untuk Airtable yang saya gunakan yaitu 0,3610, saya akan mengambil 3 angka dari belakang koma, jadi 0,361. Selanjutnya kita masukkan 0,361. Untuk mempermudah kita copy saja.
Ctrl C, kita blok semua Airtable-nya, lalu kita Ctrl V. Sudah. Setelah itu, ingat tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan untuk uji validitas. Syaratnya jika nilai R hitung lebih besar dari nilai Airtable, maka item pernyataan itu valid. Kecil dari 0,05, item itu valid. Kita lihat pada pernyataan pertama, nilai R hitung yaitu 0,521, sedangkan nilai Airtable-nya 0,361. Jadi nilai R hitung lebih besar dari nilai Airtable, berarti data ini dikatakan valid. Lalu kita lihat lagi tabel yang pernyataan kedua. Nilai R hitungnya 0,498, sedangkan Airtable-nya 0,361. Berarti nilai yang paling besar yaitu R hitung, berarti datanya ini valid. Kita lihat semua. Sepertinya semuanya valid. Maka untuk mempermudah kita copy saja. Ctrl C, kita blok semua. Lalu Ctrl V. Nah, begitu. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada yaitu tentang uji reliabilitas. Uji reliabilitas. Taruh tengah. Kita buka lagi aplikasi SPSS-nya. Nah, kita buka lagi aplikasi SPSS-nya untuk data yang tadi, masih data yang sama. Kita akan menguji reliabilitasnya. Sini kita klik Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Nah, kalau di reliabilitas, hanya pernyataan saja yang dipindahkan ya teman-teman ke tabel kotak sebelah sini. Selanjutnya kita copy, kita pindahkan. Sudah pindah semua sampai 15. Lalu pastikan statistik ini non ANOVA tabelnya. Lalu kita continue. Pastikan modelnya itu alpha. Lalu kita klik OK. Keluarlah hasil reliabilitasnya. Ini kita klik kiri dulu, baru klik kanan, kita copy. OK. Kita salin lagi ke Word seperti uji validitas tadi. Ctrl V. Kita buka lagi aplikasi SPSS. Klik kiri, klik kanan. Ingat sampai ada tanda panah merah ya teman-teman, baru kita klik kanan. Baru kita copy as Excel worksheet. Buka Word-nya lagi. Ctrl V, Enter. Lalu buka lagi. Klik kiri, klik kanan, copy as Excel worksheet. Kita Ctrl V. Nah, jadi untuk uji reliabilitas ini narasinya bisa kita buat di bawahnya. Enter. Variabel perhatian orang tua atau X1 berdasarkan perhitungan hasil batch alpha
besar. Nah, untuk melihatnya itu pada tabel yang kedua ya, yaitu yang ini, 722. Sedangkan untuk tabel yang pertama ini hanya sebagai informasi atau sebagai penjelas saja kalau dia itu valid dengan 30 dan juga totalnya sesuai dengan jumlah responden. Jadi di sini kita kasih 0, kita masukkan angka ini 722 dan taraf signifikan Nah, taraf yang saya ambil tadi kan 0,05. Ingat ya teman-teman, dari yang hasil kita mencari untuk R tabel tadi, saya mengambil 0,05 ya. Jadi kita tulis 0,5. Artinya variabel perhatian orang tua reliable dalam kurung CA itu Hornbach alpha ya teman-teman. CA 0,722 lebih besar dari 0,5. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita rambut biar lebih jelas. Nah, seperti itulah narasinya. Ini bisa kita lakukan. Nah, inilah hasil uji validitas dan juga uji reliabilitas. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Uji validitas dan juga uji reliabilitas. Semoga dengan video ini dapat membantu untuk kalian belajar tentang uji validitas dan juga uji reliabilitas. Bye-bye!